Hari ini kita bakal ngajak nih teman-teman semua untuk membahas salah satu krisis kemanusiaan yang paling pelik banget di kawasan Asia Tenggara, yaitu isu pengungsi Rohingya. Jadi kalau kita perhatikan di media itu kerap kali diskusi ini terpusat daripada pro kontra gitu. Jadi kalau istilah Gen Z mungkin ya istilah itu debat kusir gitu. Nah, padahal kan itu nggak hanya difokus di situ, itu sebenarnya berkaitan dengan kebijakan negara tetangga ASEAN gitu. Nah, dan kalau kita perhatikan sejatinya itu ada organisasi yang fokus di bidang ini gitu, yaitu apa? IOM. Itu dia kayak turun ke grassroots lah. Nah, oleh karena itu tentu aja peran dari IOM di kawasan ini itu jadinya nggak mudah teman-teman. Kenapa? Karena jadi mereka itu harus menyeimbangkan antara mandat kemanusiaan global dan juga ego kedaulatan dari negara-negara transit. Oke, so kayaknya nih sebelum kita gali lebih dalam lagi nih tentang Rohingya, sebenarnya ada satu hal yang menarik banget yang kita harus tahu. Jadi banyak banget yang mikir kalau IOM itu sebenarnya adalah bentukan baru, tapi ternyata dia itu sejarah kelahirannya itu panjang banget, dan dia tuh lahir dari kekacauan pasca Perang Dunia II di Eropa Barat. Bener-bener. Jadi waktu setelah Perang Dunia II selesai itu kan di Eropa itu ada sekitar 11 juta orang gitu. Ini kan kalau kita perhatikan angka 11 juta ini kan banyak banget gitu untuk ukuran manusia ya. Itu kan kasihan orang yang terusir dari tanah kelahiran itu. Nah, jadi sebenarnya mandat awal IOM itu sesimpel dia untuk membantu pemerintahan Eropa agar pemukim yang terusir ini mendapat tempat yang aman gitu loh. Nah, tapi nih yang bikin makin menarik lagi dari kacamata hubungan internasional, pendirian IOM ini itu nggak bisa lepas dari ketegangan Perang Dingin. Tepatnya di tanggal 5 Desember 1951, atas inisiatif dari Amerika Serikat dan juga Belgia, dibentuklah wadah yang namanya PICMME, yaitu Provincial Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe. Nah, PICMME ini itulah yang menjadi cikal bakal IOM itu seperti yang kita kenal sekarang ini. Oke, berarti sebenarnya lagi nih ada fakta menarik lagi nih. Kenapa sih organisasi IOM ini tuh dibentuknya terpisah dari dari kerangka PBB? Pasti itu jadi pertanyaan kita semua kan. Nah, ternyata itu tuh ada alasan politiknya. Yang pertama, waktu itu Uni Soviet ini nolak keras program pemukiman kembali. Jadi mereka maunya para pengungsi itu dipulangin secara paksa ke negara asalnya, termasuklah ke wilayah-wilayah yang dikuasai sama Uni Soviet ini. Ya, selain itu Amerika itu juga nolak kan kayak bahas isu migrasi ini di forum ILO. Jadi ya sebenarnya ini akal busuk mereka juga sih, tujuannya jelas. Jadi biar kayak negara blok komunis itu nggak ikut campur gitu dalam diskusi tata kelola migrasi ini. Nah, makanya PICMM ini sengaja dibikin eksklusif gitu di luar PBB dan anggotanya tadi mayoritas negara blok barat. Jadi emang kental banget ya aroma geopolitiknya. Pas baru dibentuk, organisasi ini tuh langsung ngambil alih aset-aset dari badan PBB non permanen yang namanya IRO atau International Refugee Organization. Nah, mulai dari stafnya sampai armada kapal uapnya, terus baru deh pertanggal 1 Februari di 1952 operasi pemukiman ini tuh kembali resmi berjalan. Oke, nah sebenarnya ya Kak, itu semua tuh berasal dari dinamika blok barat versus blok timur ini di Eropa abad ke-20. Jadi sekarang IOM itu udah bertransformasi jadi organisasi global yang mengurusin migrasi di berbagai belahan dunia. Jadi termasuk juga si krisis Rohingya di Asia Tenggara saat ini. So, untuk membedah dinamika dan tantangan nyata tersebut secara objektif, langsung aja nggak sih kita undang aja nih narasumber yang paham banget tentang isu ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Ibu kalau di kelas kita ini kan mengampu mata kuliah Islam di Asia Tenggara gitu. Jadi menurut kami Ibu ini skop ketika membicarakan skop ASEAN ini ya emang kredibel dan kompeten gitu di bidang Ibu dah. Jadi menurut Ibu nih perihal IOM nih, Ibu kan di kelas kalau nggak salah alumni Malaysia juga ya dulu sebenarnya. Nah menurut Ibu tuh IOM ini gimana sih? Boleh secara singkat atau kayak
mandat utama organisasi IOM ini dalam skala global itu gimana? Terus kalau memungkinkan juga bisa di-mention kira-kira perbedaan IOM dengan UNHCR ini apa gitu kan? Sebenarnya sama-sama mirip-mirip ke isu migrasi sama pengungsi gitu. Mungkin itu sih Bu kalau dari saya. Oke, baik. Ini untuk mata kuliah organisasi internasional ya sepertinya ya. Iya benar Ibu. Yes. Ya, sebenarnya kalau bicara profil IOM itu kan dia masuknya ke organisasi internasional, kalau nggak salah foundernya itu dari salah satu negara di Eropa ya. Organisasi for Migration ini, merupakan badan sebenarnya part dari, UN gitu kan, tapi dia fokusnya pada permasalahan isu-isu migrasi yang terjadi di beberapa wilayah di dunia gitu. Nah, kalau tadi ditanya tugas utamanya IOM ini adalah dia membantu pengungsi, pencari suaka, kemudian, juga persoalan human trafficking, lalu, membantu migran-migran yang terdampar atau perlu dipulangkan gitu ya. Nah, makanya posisinya IOM ini relate sekali dengan apa yang terjadi, ketika Rohingya itu masuk ke Malaysia atau masuk ke Indonesia gitu. Nah, bedanya dengan UNHCR, kalau UNHCR itu dia fokus pada urusan pengungsi. Kalau tadi IOM itu dia lebih diverse gitu kan, ada pencari suaka juga gitu, ada human trafficking. Jadi kalau UNHCR itu lebih pada, bagaimana, eksistensi, keberadaan UNHCR itu dalam memberikan, atau membantu ya istilahnya status pengungsi, mencari negara ketiga untuk, resettlement gitu. Jadi kalau kalau IOM itu lebih ke operasional di lapangan, kaitannya dengan logistik, bantuan bantuan langsung atau, persoalan kaitannya sama manajemen migrasi secara umum, begitu. Oke baik, terima kasih Ibu atas, jawabannya. Tadi kan, Ibu sempat mention ya, di mana salah satu peran IOM sendiri adalah, untuk membantu para pengungsi juga kembali ke negara asalnya gitu, atau menemukan, suaka barunya gitu ya Bu ya? Iya iya. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah, pemerintah Indonesia sama Malaysia itu kan, sering sering banget gitu Bu untuk mengizinkan pengungsi, mendarat dengan syarat mereka itu tinggal sementara waktu gitu. Biasanya itu 1 tahun gitu kan Bu, sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Nah, tapi realitanya masih banyak banget, pengungsi yang terjebak selama belasan tahun karena, lambatnya proses resettlement ini. Sepertinya, contohnya seperti, pengungsi Rohingya yang ada di Aceh gitu, di mana mereka kan banyak, mereka itu udah lama sampai belasan tahun gitu menempati di wilayah Aceh gitu Bu. Nah, kira-kira apa sih Bu langkah nyata dari IOM ini ketika tenggat waktu 1 tahun ini tuh udah terlampaui dan sementara IOM sendiri juga, mereka tidak memiliki kontrol atas kuota penerimaan dari, negara ketiganya, Ibu. Jadi gini, realitasnya itu adalah, apa yang dialami oleh, pengungsi pencari suaka itu, kenyataan di lapangan selalu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Jadi, once mereka memutuskan untuk, mengungsi, kemudian mereka punya tujuan satu negara, itu tidak mudah gitu loh untuk bisa memasuki negara tersebut. Nah, realitas ini itu juga menandakan, bahwa ini adalah titik terlemah dari mandat yang dipegang oleh IOM. Kenapa? Karena memang, IOM itu bukan pemegang keputusan, kuota negara ketiga gitu ya. Ini itu sebenarnya masuknya ke kewenangan UNHCR sebagai rujukan atau negara penerima keputusan akhir. Jadi, posisi IOM ini, lebih kepada ketika dihadapkan pada masalah, keterlambatan resettlement ini, dia memperkuat advokasi multilateral. Jadi lewat beberapa platform misalnya
Bali proses untuk mendorong negara ketiga meningkatkan kuotanya penerimaan migran gitu ya. Atau misalnya dia menyediakan dukungan livelihood sementara. Bentuk lain adalah akses pendidikan atau kesehatan yang layak selama masa tunggu itu berlangsung. Jadi tidak berupa bantuan jangka pendek ya. Yang dilakukan oleh IOM juga sebenarnya dia tidak bisa memaksa untuk mempercepat gitu ya resettlement karena ya dia punya keterbatasan kewenangan, keterbatasan struktural gitu. Karena otoritas penentu penentu tertinggi, penentu utama itu ya memang di negara tujuan gitu. Nah, karena IOM ini nggak punya kuasa untuk menentukan negara mana yang mau menerima pengungsi, jadi dia hanya membantu, istilahnya proses teknisnya aja. Jadi, yang dilakukan misalnya sudah lewat nih setahun tidak ada kejelasan, yang bisa dilakukan oleh IOM adalah, dia terus mendesak negara-negara lewat forum-forum internasional gitu ya, untuk meminta menambah kuota, sambil menunggu jeda itu ya dia menyediakan, akses-akses basic seperti pendidikan, kesehatan, dan memberikan terus update gitu soal status para migran ini, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Berarti dari IOM sendiri itu karena emang mereka tidak punya kendali penuh gitu ya Bu atas kelanjutan dari nasib para 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 pengungsi Rohingya ini ya Bu. Cuman mungkin saya ada follow up question ya Bu. Sebenarnya saya juga sempat baca kalau ternyata banyak negara-negara maju itu dia tidak mau atau enggan gitu Bu untuk menerima pengungsi-pengungsi gitu, Bu. Nah, kalau misalnya dari negara berkembang sendiri, saya juga pengen tahu, Bu, alasannya kenapa sih banyak pengungsi itu mereka larinya ke negara berkembang atau kenapa sih mereka itu mau menerima pengungsi ini? Kalau misalnya negara maju itu bisa nolak untuk untuk nolak kedatangan pengungsi ini, kira-kira negara berkembang juga bisa melakukan itu nggak ya, Bu? Sebenarnya negara seperti Indonesia gitu ya, sebagai negara berkembang, dia sebenarnya bukan tujuan para migran. Posisinya itu adalah, Indonesia tuh sebagai wilayah transit ketika mereka, mau menuju Australia karena mereka dengar gitu kan, daya tarik untuk, orang-orang yang sudah bisa berhasil masuk ke Australia dan kehidupan ekonomi yang lebih baik, keadaan negara yang kondusif, stabil, itu kan yang mereka cari. Kenapa mereka mau mengungsi itu kan karena mereka berada di posisi yang tertekan, under pressure, tidak aman gitu kan, mereka mencari tempat yang aman. Nah, Indonesia itu transit, itu bukan tujuan utama mereka. Tapi ada variabel lain kemudian gitu, ketika kemudian mereka, eee, di dipersulit akhirnya mau nggak mau lama di Indonesia dan di lama di Indonesia itu kan jadi kayak adaptation mechanism. Mereka mau mau nggak mau beradaptasi dengan kondisi di Indonesia dan memang kemudian nggak sedikit dari mereka yang kemudian memilih untuk menetap walaupun secara hukum gitu ya, sulit sekali untuk, mereka bisa, dapat kewarganegaraan di Indonesia gitu. Tapi they survive, mereka bisa, mengembangkan skill mereka, untuk ini ya, untuk beberapa case mereka bisa istilahnya tuh mulai dari titik nol untuk, mencari mata pencarian di Indonesia gitu. Tapi kalau ditelusuri ke belakang gitu, niat mereka ke Indonesia bukan untuk stay di Indonesia gitu, seperti itu. Bahkan jadi sebenarnya ini kita nggak hanya bicara Rohingya aja ya. Jadi, yang masuk ke Indonesia ini juga banyak juga yang dari Afrika, Timur Tengah gitu. Mereka itu ya memang tujuan utamanya itu ke Australia, tapi in fact, eee, bahkan yang dari pernah dengar yang dari Afrika itu mereka tinggal di camp
Ibu lupa tempatnya. Tapi mereka sudah tinggal di situ tuh udah hampir 10 tahun gitu loh. Saking ketidakjelasan nasib mereka seperti apa gitu. Nah, tadi ada pertanyaan soal kenapa negara maju itu menolak gitu kan. Tapi ada juga kok negara maju yang menerima gitu. Kalau kita ngelihat case pengungsi dari Suriah di tahun 2017-an itu kan masif sekali gitu. Karena ketidakstabilan kondisi negara Suriah, jumlahnya itu cukup besar yang masuk ke Eropa. Nah, Eropa itu kita bisa bilang pukul rata negara maju semua gitu, tapi cara mereka memperlakukan pengungsi itu beda-beda. Seperti Jerman, Jerman itu welcome sekali dengan kehadiran pengungsi, bahkan mereka diberikan skill untuk bisa survive, diberi bekalan gitu loh, supaya mereka nanti nggak tergantung sama pemerintah, supaya mereka nanti bisa bertahan hidup gitu. Kenapa Jerman seperti itu? Karena di masa itu Jerman itu ada permasalahan dengan desain demografinya mereka, bahwa angkatan tua itu lebih besar daripada angkatan muda. Sementara mereka harus angkatan kerja maksudnya ya. Sementara mereka harus punya grafik angkatan kerja itu harus lebar untuk menstimulus, mendorong PDB negaranya gitu. Itu satu. Terus Hungaria itu menolak mentah-mentah benar-benar say no to pengungsi karena memang Hungaria itu aspek Islamofobianya tinggi sekali gitu. Jadi akan sangat tergantung pada kebutuhan, value yang dipegang oleh masing-masing negara. Prancis awalnya nerima karena Prancis itu kan masuknya ke wilayah perbatasan ya, artinya pengungsi dari Suriah itu mudah sekali untuk bisa masuk lewat lautan yang menembus ke Prancis. Cuman sampai pada satu titik yang kayak ini overload nih, udah nggak bisa Prancis untuk terima. Akhirnya itu juga kemudian jadi masalah sosial lagi gitu. Jadi kayak banyak faktor sih kalau untuk bicara soal apakah negara maju itu welcome atau tidak gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin Akmal atau Keisha apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh dari saya. Sebenarnya pertanyaannya masih cukup terkait sama beberapa pertanyaan sebelumnya dari Muti. Jadi Bu, seperti yang kita ketahui, negara-negara anggota ASEAN gitu ya di kawasan Asia Tenggara itu kan didominasi sama prinsip non-intervensi gitu ya, dan juga ASEAN Way gitu, di mana kayak negara-negara anggota ASEAN itu seringkali secara konsisten menolak kehadiran dari pengungsi gitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimanakah strategi dari IOM ini itu dalam bernegosiasi dengan negara-negara non-konvensi di 1951 gitu, supaya tetap menghormati prinsip non-refoulement tanpa tanpa dianggap tanpa dianggap melanggar kedaulatan dari wilayah mereka sendiri gitu, Bu. Mungkin itu. Oke, kita bicara, Ibu coba jawabnya dari dari sudut pandang IOM sebagai entitas sebuah organisasi internasional ya. Kalau menurut Archer itu kan organisasi internasional itu setidaknya punya 3 dimensi. Ada arena, ada aktor, dan ada instrumen. Nah, yang pertama arena. Arena itu kita bicara wadah. Dalam konteks ini, IOM memanfaatkan pertemuan-pertemuan internasional untuk memberikan pendekatan, entah itu campaign, advokasi, approach gitu ya, approach ke negara-negara untuk bisa memberikan perhatian pada pengungsi yang masuk ke wilayah masing-masing. Jadi membawa narasi ini untuk kepentingan bersama, karena bagaimanapun dengan hadirnya pengungsi jangan sampai ketika mereka tidak terurus istilahnya ya, itu akan menciptakan situasi yang tidak aman
itu kan juga jadi concern bersama gitu kan. Em, karena kita di Indonesia nih dulu pernah ada pengungsi juga kan ketika ada konflik. Nah, eee, satu pernah satu wilayah yang dijadikan satu kamp pengungsi dalam waktu 2 apa 3 bulan, kemudian, muncul data yang menyatakan bahwa tingkat kriminalitas meningkat tajam setelah satu wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pengungsi. Artinya, eee, artinya memang ada permasalahan dalam tata kelola pengungsi. Pengungsi itu nggak hanya sekedar kita nampung, tapi kan kita harus, fulfill their basic needs gitu kan, supaya mereka juga tidak berada di posisi yang kemudian give up dan akhirnya harus melakukan tindakan kriminal. Nah, ini contoh mikro yang terjadi di satu kota gitu. Nah, ini juga merupakan isu yang kemudian diangkat, yang dibawa, di forum-forum internasional, dibawa oleh IOM, untuk menekankan bahwa hadirnya pengungsi ini nggak bisa kita biarkan. Ini harus kita, tangani bersama-sama. Kini harus kita kelola arus migrasi ini bareng-bareng supaya tidak ada arah, ancaman keamanan untuk semua negara. Nah, ini yang perlu di-highlight. Jadi, IOM atau IOM ini, dia bisa masuk ke forum-forum internasional yang diselenggarakan untuk misalnya G2G atau ASEAN ya. Lalu yang kedua aktor. Aktor tuh, ya IOM itu punya, pasti mereka punya channel-channel untuk, menjangkau, pejabat publik gitu ya, dengan maksud ya menggugah supaya ada perubahan kebijakan. At least, melalui wadah arena tadi gitu, mereka bisa, bertemu dan menegosiasikan, membuka kemungkinan-kemungkinan. Dialog intinya itu. Dan yang ketiga itu instrumen. Apa yang instrumen, yang dimiliki oleh, eee, IOM misalnya kan, yang tadi sudah Ibu sampaikan, dia punya, instrumen secara teknis untuk menangani, eee, mendampingi para pengungsi, para migran di masa mereka lagi menunggu status mereka gitu kan, dengan menyediakan beberapa akses untuk pendidikan, kesehatan. Jadi, ini setidaknya yang basic yang bisa dilakukan oleh, IOM sambil menunggu kejelasan, bagaimana, masa depan para migran ini, begitu. Baik Bu, terima kasih sudah sangat menjawab sekali atas pertanyaan saya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari aku. Bu Ingrid, aku lagi nih Bu. Ini. Jadi IOM ini emang cukup menarik sih dari penjelasan Bu Ingrid tadi, kompleks juga ternyata di dalaman IOM sendiri nih. Nah, sebenarnya kasus beberapa waktu yang lalu mungkin udah agak lama sih ya. Cuma kan Rohingya ini emang beritanya kan pasang surut kadang naik daun banget, apalagi yang waktu dia demo nggak terima itu kan, kayak nggak terima tunjangannya kurang segala macam. Nah, tapi sebenarnya pengen saya tanyain Bu, kan jadi anak-anak bocil-bocilnya dari pengungsi Rohingya ini kan banyak yang berstatus siswa titipan. Jadi notabene-nya mereka ini kan sekolah di sekolah kan lah, maksudnya pemerintah yang saya tahu di Indonesia ya, entah di negara ASEAN lain bagaimana, tapi di Indonesia itu kan mereka beberapa ada yang sekolah, banyak yang sekolah lah. Cuma statusnya kan kayak dalam tanda kutip siswa titipan gitu. Jadi mereka secara realita emang belajar, tapi bisa jadi di akhir tuh kayak nggak ada pengakuan resmi gitu kan. Kalau kita misalkan bocil-bocil kita masih anak pemuda-pemuda kita gitu, setelah sekolah kan ya ada ijazahnya, terus diakui legalitasnya gitu. Nah, kalau anak-anak Rohingya ini kan mereka mungkin mengenyam pendidikan disekolahkan gitu, tapi kayak nggak bisa dapet ijazah resmi gitu karena sistem pendidikan nasional ini kan bertumpu pada identitas kependudukan juga. Nah, sebenarnya
di situ peran IOM ini gimana sih kayak memastikan investasi pendidikan mereka ini kayak nggak sia-sia gitu bagi masa depan anak-anak ini, anak-anak pengungsi Rohingya ini. Jadi gimana gitu biar mereka nggak sia-sia gitu kayak investasi pendidikan ini, Bu? Mereka bisa dititip, ada mekanisme bisa dititip di sekolah itu udah sebuah achievement gitu kan. Tapi kemudian supaya pembelajaran mereka nggak sia-sia, itu kan memang ya mereka membutuhkan istilahnya sertifikat gitu kan, tanda tamat belajar gitu kan. Tapi ya negara karena mungkin juga belum ada aturannya, nggak bisa provide itu gitu kan. Yang bisa dilakukan oleh IOM itu misalnya ya hal yang kayak gini tuh sebenarnya kita perlu ide-ide kreatif sih ya, ide-ide kreatif. eh, Ide-ide kreatif dalam hal ini misalnya IOM itu pernah kalau nggak salah dorong pemerintah untuk bisa ada jalur pengakuan alternatif semacam ujian paket A, B, atau C gitu ya, supaya ya pembelajaran anak-anak Rohingya ini nggak sia-sia gitu. Cuman permasalahannya misalnya itu di-approve, tapi ijazah ini pun nanti akan berlaku di mana? Karena posisinya kan dia masih belum jelas juga, apakah dia akan stay di Indonesia atau stay di negara lain gitu kan. Artinya, kita sendiri ya kadang, terlepas kita migran, kita kita bukan migran, kita orang Indonesia gitu ya. Ijazah kita itu kadang perlu ada, mekanisme penyesuaian ketika itu nanti harus dibawa ke luar negeri gitu. Kalau dulu Ibu tuh ijazah dari Malaysia itu perlu ada proses penyetaraan di Dikti seperti itu gitu. Nah, agak agak kompleks juga sih sebenarnya gitu. Jadi lebih ke political will dari pemerintah juga sih gitu. Dia mau nambahin kerjaan soal pendidikan di Indonesia apa enggak gitu kan, dengan memberikan perhatian pada anak-anak Rohingya ini atau tidak. Kurikulum kita aja masih suka berubah-berubah gitu kan, begitu ganti presiden gitu kan. Tapi mungkin ya ini ide idea dari Ibu aja sih sebenarnya. eee, Kalau kamu sering ngikutin informasi-informasi di sosial media gitu, kayak misalnya Google itu kan ada buka beberapa pembelajaran sertifikat yang gratis gitu ya, kita belajar, eee, apa, eee, ada beberapa item-item pembelajaran dan Google mengeluarkan sertifikat, untuk itu gitu. Cuman problemnya adalah ini kan sebenarnya untuk level yang udah tinggi ya, artinya dia udah punya basic membaca, menulis, berhitung gitu kan. Jadi, mungkin itu agak-agak kurang relate juga sih sebenarnya. Tapi ini loh maksud Ibu, ada contoh di mana misalnya Google hadir dengan pembelajaran gratis dan dapat sertifikat atas nama Google. Itu kan sudah sebuah, personal branding. Nah, kenapa enggak misalnya, dengan format yang sama gitu kan, itu diperuntukkan untuk anak-anak pengungsi, misalnya itu dikeluarkan oleh UNHCR, dikeluarkan oleh IOM. Jadi, mereka memberikan pembelajaran, kemudian anak-anak ini dites dan nanti anak-anak ini akan dapat sertifikat sudah lulus dan itu, eee, misalnya gini loh, ketika sertifikat itu sudah diakui secara lembaga, UNHCR atau IOM, itu kan akan punya nilai yang lebih baik daripada mereka nggak punya sertifikat sama sekali. Ini kita bicara di level, dasar ya. Berarti kan kalau kalau dasar misalnya, SD gitu ya, SD kalau, yang pada umumnya ya, namanya, ijazah SD gitu kan. Nah, berarti ini kan jadi tantangan buat IOM atau buat UNHCR, bisa nggak mereka provide pembelajaran yang nanti output-nya adalah mereka memberikan sertifikat untuk, selevel SD tapi dikeluarkan oleh UNHCR atau IOM. Mungkin itu yang kira-kira maksudnya gini loh, karena akan sulit ketika, meminta sebuah negara untuk membuat kebijakan
terhadap pengungsi karena ya yang ada aja udah lebih kompleks. Tapi ketika itu merupakan job desk-nya dari IOM sendiri atau UNHCR sendiri, kenapa enggak gitu loh? Karena memang di beberapa unit PBB, misalnya kalau kita bicara soal lingkungan, perubahan iklim, ada platform belajar mandiri juga gitu loh, supaya kita paham tentang perubahan iklim dan nanti at the end setelah kita lulus, itu kita dapat sertifikat. Jadi ini pola yang kayaknya setiap unit di PBB, ada unsur edukasi atau campaign. Nah, kenapa enggak gitu loh, misalnya UNHCR atau IOM juga mengeluarkan hal yang sama untuk level yang dasar ini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman kita udah saksikan dan dengarkan bersama lah pemaparan dari narasumber kita yang emang bisa dibilang kompeten lah di bidang ini gitu, yaitu Bu Ingrid. Dan ternyata ini membuka perspektif baru bagi kita lah ya. Ternyata emang ya IOM dan isu pengungsi Rohingya ini ya cukup kompleks gitu. Dan kalau kita ingat di pembahasan awal tadi, IOM kan mandat awalnya ya untuk membantu pengungsi lah atau orang yang terusir ini. Dan kalau kita di UIN ya itu mungkin sejalan dengan hadis Nabi gitu, yang mana berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, yang mana ya emang eksistensi atau tujuan kita di dunia ini ya kalau bisa kita bermanfaat bagi sesama gitu. Dan mungkin jalannya melalui IOM itu untuk menolong pengungsi gitu, dan terusir dari negara asalnya gitu. Bener banget, aku setuju banget. Dan juga kita semua mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Semoga pembahasan hari ini itu bisa membuka ruang diskusi yang lebih luas lagi, lebih objektif lagi, dan juga lebih jernih dalam melihat isu migrasi dan juga kemanusiaan di sekitar kita ya. Oke, so terima kasih udah menyaksikan podcast